Ibu Risma ini malah mengatakan gembira bukan kepalang dengan adanya penggeledah ini. Katakanlah ini kasus sebelum Ibu Risma menjadi menteri. Tetapi untuk kita ketahui, menteri sebelumnya juga dari partai Ibu Risma sendiri, dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kemarin kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta digeledah KPK. Kalau biasanya orang-orang di suatu kantor, kalau kantornya telah digeledah KPK, umumnya ada semacam kegalauan atau katakanlah ketakutan, atau pada umumnya ada semacam kekhawatiran bagi penghuni kantor tersebut. Tetapi khusus untuk kantor Kementerian Sosial ini, malah Menteri Sosialnya Ibu Risma mengatakan gembira dengan adanya penggeledahan ini. Ini tentu hal yang menarik. Kenapa Ibu Risma ini sampai gembira? Bahkan terkesan dia dalam apa yang disampaikannya di media, dia sangat gembira sekali. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Republika menurunkan berita di bawah judul penggeledahan kasus bansos Risma _2. Saya mau nyakitin orang miskin, gila. Republika.co.id Jakarta. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini mengatakan tak begitu mengetahui dugaan kasus korupsi yang menyebabkan penggeledahan di kantor Kemensos Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Namun demikian, dia merasa bersyukur dengan adanya penggeledahan oleh lembaga anti rasuah ini. Mungkin bagi orang lain itu aib, tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Kata Risma saat ditemui awak media di kantornya Rabu 24 Mei 2023. Dengan adanya tindakan KPK kemarin itu, kata dia, perasaan yang ada saat ini senang bukan kepalang. Makanya teman-teman lihat enggak wajah saya, enggak punya beban, tutur dia. Jadi sahabat BN, Ibu Risma ini malah mengatakan gembira bukan kepalang dengan adanya penggeledah ini. Sampai dia malah bertanya, lihat kan wajah saya nggak punya beban, katanya. Dia berharap agar peristiwa itu menjadi pelajaran bagi jajarannya menyoal tindak korupsi. Mantan wali kota Surabaya itu mengatakan sama sekali tidak ada niatan dari dia juga untuk melakukan tindak kejahatan terhadap prasejahtera. Niat saja tidak ada, kepikir saja tidak ada. Apalagi saya mau nyakitin orang miskin, gila, jelas dia. Bahkan dia menyebut berniat untuk membantu kekurangan bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Apalagi langkah itu dia klaim sudah dilakukan sejak lama. Kalau perlu saya nombok, saya pernah jadi wali kota, sedikit saya punya uang.
jelasnya. Dalam penjelasan Risma, penggeledahan oleh KPK di Kemensos diawali dengan kabar kedatangan tim anti rasuah itu saat dia sedang rapat kemarin. Dalam pelaksanaannya, kata dia, sempat menemui tim KPK di ruang tamu dan diberikan informasi terkait penggeledahan. Diketahui pengembangan kasus dari era Juliari Batubara itu awalnya terungkap ketika lembaga anti rasuah sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19. KPK menemukan adanya fakta lain berupa praktik rasuah penyaluran beras untuk PKH di lingkungan Kemensos. Sejauh ini KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga anti korupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud. Meski demikian, mantan Direktur Utama atau Dirut PT Banda Gara Raksa BGR Persero M. Kuncoro Wibowo diduga terjerat dalam kasus itu. Kuncoro adalah Dirut PT Transjakarta pilihan penjabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dalam hitungan 2 bulan hingga akhirnya mengundurkan diri. KPK pun telah meminta pencegahan bepergian ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap Kuncoro. Adapun hingga kini Kuncoro masih belum ditahan. PT BGR merupakan salah satu anak usaha badan usaha milik negara BUMN penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH. Sahabat BN, memang seperti di awal saya kemukakan tadi, bagaimanapun biasanya kalau tim penegak hukum datang melakukan penggeledahan, tidak ada istilah gembira bukan kepalang itu biasanya. Sebab bagaimanapun yang namanya penggeledahan adalah upaya bagi penegak hukum untuk mengungkap kasus yang bisa saja data-datanya masih tersembunyi di suatu kantor yang digeledah tersebut. Kenapa dia tidak minta langsung kepada Ibu Menteri melalui telepon? Kenapa dia tidak minta tolong saja kepada para dirjen di kantor itu untuk mengumpulkan data-data? Dia tunggu saja di KPK. Kenapa harus dikatakan digeledah, tidak dikunjungi saja? Tentu ada maksud-maksud yang mencurigakan ke kantor itu, sehingga dilakukan penggeledahan, diambil sendiri oleh tim penyidik data-data yang ada di sana. Kalau demikian, paturkah pimpinan kantor itu gembira bukan kepalang? Kita kira tentu tidak juga. Katakanlah ini kasus sebelum Ibu Risma menjadi menteri. Tetapi untuk kita ketahui, menteri sebelumnya juga dari partai Ibu Risma sendiri, dari PDIP. Dan Ibu Risma sekarang juga dari PDIP. Tentu Ibu Risma bukan gembira, tidak kepalang itu. Setidaknya tentu juga merasakan bahwa yang kena menteri sebelumnya ini adalah menteri separtai dengan dia. Kalau menteri separtai dengan dia, setidaknya Ibu Risma tentu tidak gembira bukan kepalang. Jadi sahabat BN,
Kalau tim penyidik, tentu dia telah terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Apakah penyampaian Ibu Risma ini akan membuat tim penyidik KPK benar-benar 100% mengamini atau mempercayai bahwa Ibu Risma betul-betul gembira bukan kepalang atas kedatangan tim dari KPK yang menggeledah kantornya itu kemarin? Apakah ini semacam ucapan saja oleh Ibu Risma, padahal di hatinya tidaklah seperti demikian? Dan apakah pernyataan Ibu Risma ini akan membuat tim KPK mundur melakukan pengusutan terhadap Kemensos ini? Apakah dia akan tambah gesit melakukan pengusutan? Tentu tidak juga. Apapun sikap dari Kementerian Sosial, kita yakin tim penyidik KPK akan tetap melakukan tugasnya sesuai dengan SOP KPK. Taruhlah ini yang diusutnya sekarang adalah kasus tahun 2020-2021. Tentu bukan tidak mungkin KPK sekarang ini mendengar-dengar kalau nanti kasus serupa berlanjut kepada tahun 2022 atau 2023 sendiri. Sebab yang paling tahu bahwa tidak ada sama sekali bantuan beras atau bantuan berupa barang, atau tidak ada sama sekali pemotongan bantuan di Kemensos ini oleh oknum-oknum di Kemensos dari pusat sampai ke bawah. Yang paling tahu nanti tentulah tim penyidik setelah dia melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cermat. Tidak ada kepastian bahwa jajaran Kementerian Sosial ini dari pusat sampai ke daerah benar-benar bersih. Tidak ada kepastian, kecuali setelah tim penyidik mengatakan bahwa memang bersih. Dan juga kembali kepada sikap Ibu Risma tadi yang gembira bukan kepalang itu, agaknya bisa jadi akan membuat anak buahnya di Kemensos sampai ke daerah-daerah, tentu tidak semuanya juga akan senang dengan apa yang disampaikan Ibu Risma ini. Masa ya KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial, menterinya gembira bukan kepalang? Kalau persoalan tidak menyakiti hati orang miskin, semuanya orang akan bicara begitu. Tidak mungkinlah seorang menteri sosial akan berkata senang menyakiti orang miskin. Sudah dapat dipastikan seorang menteri sosial akan mengatakan tidak menyakiti dan tidak akan menyakiti orang miskin. Tetapi dalam kenyataannya sampai ke akar rumput, sampai ke tengah-tengah masyarakat, apakah sudah benar-benar seluruh bantuan yang ada di Kemensos ini tepat sasaran? Ini persoalannya.
Apakah sampai saat ini tidak ada lagi rakyat miskin yang mengeluh karena bantuan untuk dia dipotong, karena dia yang seharusnya mendapat bantuan karena dia betul-betul miskin, ternyata dia tidak dapat, tetapi tetangganya yang lebih berada dari dia dapat bantuan. Dan tentu rakyat berharap KPK di dalam mengusut kasus ini lanjut juga melakukan penyelidikan, setidaknya pemantauan secara cermat kepada bantuan-bantuan sosial yang telah digelontorkan dananya untuk tahun anggaran 2022-2023 ini. Kita yakin tim penyidik telah mendapat bahan apakah bantuan sosial untuk tahun 2022 atau 2023 ini telah benar-benar sampai ke rakyat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah bantuan sosial yang menurut Ibu Menteri ini tidak ada berbentuk bahan tapi berbentuk uang semuanya, apakah benar-benar begitu yang sampai ke tangan rakyat miskin? Apakah sampainya ke tangan rakyat miskin itu ada yang dalam bentuk bahan? Sebab tidak tertutup kemungkinan ada saja praktek-praktek demikian sesampai di lapangan. Bukan tidak mungkin, kita tidak menuduh, tapi bukan tidak mungkin. Begitu uang diambil di kantor pos, uang itu bisa saja dikondisikan oleh oknum-oknum yang telah menyediakan bahan-bahan, apakah beras, apakah telur ayam, apakah minyak goreng, apakah sayur, untuk harus dibeli oleh si penerima uang ini. Padahal mereka mungkin ingin membeli kebutuhan mereka yang lebih murah dari yang dijual oknum ini. Tetapi mereka terpaksa beli di sana. Tentu ditanya lagi, kenapa mau beli? Namanya rakyat miskin. Melihat oknum itu aja mereka takut. Rakyat memohon kepada tim penyelidik dan penyidik KPK agar melihat apakah benar-benar bantuan sosial untuk tahun 2022 dan 2023 telah sampai ke tangan rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berbentuk uang, apakah telah benar-benar sampai ke tangan mereka dalam bentuk uang? Tidak ada pengkondisian agar uang mereka itu sebelum mereka pulang dibelikan ke beras, ke minyak goreng, ke sayur, ke telur pada suatu tempat yang telah dikondisikan yang harganya bisa saja mahal dan mereka harus beli sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini di sana. Apakah tidak ada demikian? Kalau ada hal demikian, tentu tim dari KPK juga yang menentukan apakah ini namanya penyimpangan atau tidak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa